Iya, ibu-ibu, kali ini kita akan nonton film pendek terkait materi modul 2 kali ini. Di sini nanti kita tolong ibu-ibu diperhatikan film pendek ini tentang apa, nanti disimak permasalahan di dalamnya apa saja. Tolong diperhatikan ya ibu-ibu. Bu, aku berangkat. Mana uang buat jajan dan tabungannya, Bu? Duh, ibu belum punya uang, Dewi. Bu, minta uang jajan dong. Ibu belum punya uang, Gus. Ya, Ibu, kuliah tasnya kapan dong? Aku kan kepingin punya tas baru seperti teman-teman. Apalagi untuk beli tas baru. Ibu belum punya uang. Bu, ibu ada uang. Bapak perlu beli pulsa dan rokok. Aduh, Pak. Ibu benar-benar tidak punya uang. Iya, cukup ya ibu-ibu, bapak-bapak. Sekarang tadi sudah paham semua, sudah menyimak semua videonya ya? Sudah. Coba saya tanya satu-satu. Tadi ada beberapa permasalahan di keluarganya Ibu Lili. Coba Mas, siapa namanya ya? Lupa saya. Iya. Pak Imam. Pak Oh Imam, iya, ya. Pak Imam. Pak Imam, tadi ada permasalahannya apa saja? Coba disebutkan satu. Permasalahannya tadi anaknya minta susu, Pak. Anaknya minta susu. Iya, tadi yang paling kecil itu dia merengek-rengek minta susu ya, ibu-ibu ya. Terus yang kedua Ibu, tadi permasalahannya apa? Bapaknya minta uang pulsa sama rokok. Iya, bapaknya butuh pulsa sama rokok. Jadi tadi setelah anak-anaknya ternyata bapaknya juga ada kebutuhan. Terus tadi yang ada lagi permasalahannya Ibu? Anak SD-nya itu minta tas baru. Iya, yang tadi yang cowok itu namanya Agus itu butuh tas baru. Padahal dia sudah punya tas ya Bu ya. Ya. Dan yang terakhir ada permasalahan lagi Bu? Minta uang untuk menabung. Iya, jadi yang tadi yang anak sekolah juga yang SD, dia itu butuh uang jajan di sekolah dan butuh untuk menabung. Nah, dari permasalahan-permasalahan ini ternyata Ibu Lili itu gak punya uang sama sekali. Jadi boro-boro untuk kebutuhan bapaknya beli rokok, untuk si kecilnya itu susu saja sudah habis. Nah, dari film pendek ini kita coba bantu Ibu Lili untuk menyelesaikan permasalahannya. Permasalahannya ini kenapa kok ada kebutuhan tapi ternyata nggak ada uang. Mungkin ada permasalahan ataukah mungkin pemasukannya ada tapi ternyata pengeluarannya boros, bisa jadi. Nah, sekarang kita coba lihat di sini. Di sini kita bantu Ibu Lili menyelesaikan permasalahannya. Ini suatu contoh ya. Jadi misal Ibu Lili itu upahnya itu 15.000 per hari misal. Nah, Ibu Lili itu bekerja 3 hari dalam seminggu. Jadi dalam sebulan penghasilan Ibu Lili itu 180.000. Dan pemasukannya Pak Rusli bapaknya itu 30.000 per hari. Jadi dalam sebulan dia mendapatkan 480 hari. Dan pendapatan di keluarga tersebut karena gak ada tambahan lainnya, dia mungkin belum berusaha, belum punya usaha, dia mempunyai pendapatan atau pemasukan 660.000. Itu untuk pemasukannya. Nah, di sini ternyata ada pengeluaran-pengeluaran. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Namanya pengeluaran itu ada yang harus mana kebutuhan, mana keinginan. Coba di sini kita cek satu-satu. Di sini ada uang jajan Ibu Dewi. Uang jajan Dewi tadi yang masih sekolah. Di sini misal uang jajan itu 3.000 per hari, otomatis dalam sebulan dia misal 72.000. Coba si Dewi ini uang jajan itu termasuk kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Kebutuhan. Nah, sebenarnya ini bisa jadi dua kemungkinan. Bisa jadi kebutuhan, bisa jadi keinginan, tergantung keuangan Ibu Rusli itu pas
seperti apa. Di sini juga uang Agus di sekolah berapa. Nah, setelah semuanya di sini, nanti ini susu Ita. Coba, ini susu untuk anak kecil itu kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan, Pak. Kebutuhan. Nah, apalagi anak kecil kalau misal punya sesuatu keinginan atau misal lapar dan sebagainya, mesti menangis dan harus segera dibujuk atau harus segera dipenuhi. Nah, di sini ada tabungan Dewi. Tadi di situ juga ada bapaknya itu ada rokok ya. Nah, ada rokok. Nah, rokok itu termasuk kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Iya, keinginan seharusnya, apalagi kalau rokok itu kan sudah tertera menyebabkan kematian, tapi masih digunakan oleh laki-laki. Tapi ya ketika uang pemasukannya kurang, dalam artian di sini rokok itu karena keinginan, itu bisa ditunda lain kali, walaupun mungkin bapaknya itu kecanduan, cuma karena sekarang kebutuhannya ada lumayan banyak. Nah, rokok itu kalau bisa bulan ini ditunda dulu, bulan depan syukur-syukur sudah gak rokok lagi untuk bulan selanjutnya. Nah, dari pengeluaran ini di sini ternyata pengeluarannya mencapai 840.000. Di sini ada tas baru Agus, tabungan Dewi, ada listrik, pulsa, perlengkapan mandi dan sebagainya. Nah, ketika ini semuanya harus dipenuhi, ternyata pengeluarannya mencapai 840.000 per bulan. Sedangkan tadi berapa pemasukannya? Cuma 660. Otomatis nanti akan terjadi minus. Jadi kurang 180.000 dari pemasukan. Nah, solusinya kenapa? Solusinya gimana? Nanti kita harus menyesuaikan. Ini kira-kira yang termasuk keinginan mana ya? Nah, kita coba yang termasuk keinginan dari sini. Yang paling bisa kita kurangi apa? Termasuk Rokok. iya, rokok. Apalagi tas baru, karena tadi si Agus itu masih punya tas. Paling tidak karena sekarang itu gak punya uang, tasnya nanti aja. Nah, ketika kita bisa mengatur pendapatan kita berapa, pengeluaran kita berapa, itu akan membuat kita bisa tahu nanti apakah kita minus atau kita ada sisa dalam satu bulan itu. Makanya bagaimana kita membantu Ibu Lili dan Pak Rusli ini supaya mereka tidak hutang untuk selanjutnya, karena pengeluaran yang begitu banyak ini kita minimalisir seperti itu. Gimana Ibu, paham? Paham. Iya, itu penjelasannya. Langsung Bang.